Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, silakan masuk Kak. Hai Kak. Silakan dulu Kak. Oke. Halo Kak. Halo. Selamat pagi. Pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah mempercayai saya sebagai konselor dan mau datang di tempat kami ini. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Apakah kakak bersedia? Bersedia. Oke, sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita lebih jauh lagi nih, alangkah baiknya kita saling kenal terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Nadia. Di sini saya sebagai konselor. Kalau kakak sendiri namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Firsan. Saya Ya. seorang pelajar. Oke. Jadi namanya Kak Firsan, seorang pelajar. Jadi di sini Kak Firsan bebas memanggil saya dengan Kak Nadia, Bu Nadia, terserah dari kenyamanannya Kak Firsan saja. Oke, boleh begitu Kak Firsan? Boleh Kak. Oke, sebelumnya saya tanya dulu nih, bagaimana kabar Kak Firsan hari ini? Kabar hari ini kurang baik Kak. Oh, kurang baik ya. Oke, tadi kemarin dengan siapa? Tadi kemarin sendiri. Sendiri. Nah, tadi kan Kak Firsan bilang Kak Firsan ini seorang pelajar. Nah, boleh kakak tahu Kak Firsan sekolah di mana? Saya SMA 2 Palu. Oke, jadi Kak Firsan ini dari SMA 2 Palu. Iya. Oke, sudah kelas berapa nih? Sekarang kelas 12. Oke, kan di SMA itu ada jurusan IPA, IPS, dan sebagainya. Kalau Kak Firsan jurusan IPA, IPS atau apa? IPS. Oke, ada IPS ya? Iya. Oke, Kak Firsan, sebelum lebih jauh lagi, Kak Firsan boleh duduk dengan posisi senyaman Kak Firsan. Jadi silakan memperbaiki posisi yang sesuai Kak Firsan inginkan. Kenyamanannya. Sudah boleh Kak? Boleh. Oke, Kak Firsan. Apakah sebelumnya sudah pernah melakukan proses konseling atau sudah pernah datang di tempat seperti ini? Belum pernah. Oh, jadi ini pertama kali Kak Firsan datang ke tempat seperti ini? Iya betul. Oke, di sini saya jelaskan sedikit apa itu proses konseling. Jadi proses konseling itu pemberian bantuan yang dilakukan oleh ahli atau seorang profesional kepada konseli atau klien untuk menyelesaikan permasalahan atau membantu menyelesaikan permasalahannya secara mandiri. Di sini Kak Firsan sudah mulai paham atau belum? Masih sedikit.
Oke, coba saya jelaskan sekali lagi. Jadi di sini itu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh ahli. Nah, ahlinya itu saya sendiri dan kepada konseling. Nah, konselingnya itu Kak Firsan. Jadi di sini Kak Firsan, saya akan membantu Kak Firsan untuk menyelesaikan permasalahan Kak Firsan. Tapi Kak Firsan juga harus menyelesaikannya secara mandiri. Seperti itu. Apakah Kak Firsan paham? Oh iya Pak. Paham, oke paham. Nah, selanjutnya di dalam proses konseling kita kali ini kita akan menggunakan 3 asas. Nah, yang pertama itu ada asas keterbukaan, yang kedua ada asas kesukarelaan, dan yang terakhir ada asas kerahasiaan. Nah, asas keterbukaan ini di mana Kak Firsan harus dengan terbuka menceritakan permasalahan apapun yang Kak Firsan alami. Nah, selanjutnya ada asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan ini di mana Kak Firsan datang dengan sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Jadi saya ingin tanya nih, apakah Kak Firsan datang kemari atas dorongan atau paksaan orang lain atau keinginan diri sendiri? Keinginan diri sendiri. Oke, atas keinginan diri sendiri. Jadi Kak Firsan sukarela ya? Iya. Nah, oke. Selanjutnya ada asas yang terakhir yaitu asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini di mana Kak Firsan bebas menceritakan permasalahan apapun yang Kak Firsan alami tanpa takut akan diketahui oleh orang lain. Karena permasalahan yang Kak Firsan ceritakan cukup sampai di ruangan ini saja dan cukup kita berdua atau bertiga dengan Allah yang tahu. Boleh seperti itu? Apakah Kak Firsan sudah paham mengenai asas? Sudah. Oke, baik Kak Firsan. Di sini kita akan menggunakan waktu selama 45 menit. Apakah itu cukup Kak Firsan? Cukup Kak. Oke. Nah, oke, langsung saja nih. Permasalahan apa yang Kak Firsan alami sehingga datang ke tempat ini? Jadi begini Kak. Ya. Saya agak sulit mengontrol emosi. Oke, jadi Kak Firsan ini sulit mengontrol emosi atau mengelola emosi seperti itu? Ya. Oke, sebelumnya duduk senyaman Kak Firsan. Kak Firsan boleh minum terlebih dahulu? Makasih Kak. Iya. Sebelum kita lanjut nih, kan Kak Firsan bilang permasalahannya itu kurang bisa mengelola emosi. Nah, sebelum lanjut, apakah kita boleh melakukan mindfulness terlebih dahulu? Jadi mindfulnessnya itu tarik nafas dan hembuskan supaya kita sama-sama tenang dan bisa lebih baik lagi melakukan proses konseling ini. Boleh. Oke, kita mulai. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, hembuskan. Jadi, bagaimana perasaan Kak Firsan? Agak sedikit tenang. Oke, agak sedikit tenang ya. Oke, kita lanjut ya. Oke Kak Firsan, tadi Kak Firsan katakan bahwa Kak Firsan ini sulit dalam mengelola emosi atau mengalami gangguan emosional. Nah, emosional itu kan ada banyak. Ada emosi menangis, bahagia, sedih, atau dan banyak lagi marah. Nah, di antara macam-macam emosi itu, emosi manakah yang Kak Firsan sedang alami saat ini? Marah. Oh, jadi Kak Firsan ini sedang mengalami emosi marah seperti itu. Boleh diceritakan sedikit contoh permasalahan dari yang Kak Firsan alami, yaitu emosi marah? Jadi semisal dalam kelas, dalam lingkungan sekolah,
ketika saya menjahili teman. Ya. Nah, ketika saya dijahili balik itu, saya pasti langsung marah, langsung emosi. Oh, jadi misalnya nih, saya ceritakan ulang ya, supaya lebih paham. Jadi misalnya Kak Firsan sedang dalam kelas, kemudian menjahili teman-temannya, dan jika dibalas teman-temannya yang habis menjahili Kak Firsan kembali, Kak Firsan marah, seperti itu? Ya. Oh iya, saya paham. Oke, jadi sudah berapa lama Kak Firsan mengalami hal ini atau mengalami gangguan emosional ini? Sejak kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA ya. Sekarang sudah kelas 3 berarti. Berarti sekitaran setahunan ini. Iya. Oke, dari permasalahan tersebut, kira-kira faktor apa yang menyebabkan Kak Firsan bisa melakukan hal itu atau bisa menyebabkan permasalahan itu terjadi? Apakah itu faktor lingkungan sekitar, misalnya lingkungan keluarga, lingkungan sosial, atau lingkungan pertemanan, atau dari diri Kak Firsan sendiri? Kalau menurut saya bisa jadi dari faktor lingkungan sosial, keluarga, pertemanan, atau bahkan dari dalam diri sendiri. Oke, kalau seperti itu, kenapa bisa seperti itu menurut Kak Firsan? Kok bisa dari banyaknya faktor itu bisa menyebabkan permasalahan? Bisa disebutkan contohnya, Kak? Jadi kayak ketika ada orang yang sedang ribut di lingkungan saya kan, saya pasti akan langsung marah karena itu mengganggu kenyamanan. Oke, masih ada lagi? Jadi di situ dapat saya simpulkan bahwa lingkungan yang tidak mendukung itu akan menyebabkan saya marah, Emosi. emosi. Oh, oke. Kak Firsan juga tadi bilang salah satunya itu dari diri Kak Firsan sendiri. Nah, boleh disebutkan contohnya dari dalam diri Kak Firsan itu, kan itu berarti kemauannya Kak Firsan kan? Nah, bagaimana itu contohnya? Jadi begini, kalau saya melihat orang sedang nganggur, tidak ada kegiatan, nah di situ pasti saya akan datang mencari masalah, mengganggu. Oke, seperti itu. Nah, untuk sementara saya simpulkan bahwa Kak Firsan ini mengalami kesulitan dalam mengelola emosi. Kemudian salah satu permasalahannya itu misalnya dari lingkungan pertemanan, faktornya dari lingkungan pertemanan, sosial, keluarga maupun dari diri sendiri. Nah, dari lingkungan sekitar itu seperti misalnya ya, Kak Firsan orang di sekitarnya tidak mendukung, misalnya ribut, Kak Firsan akan merasa emosi. Kemudian kalau dari dalam diri Kak Firsan itu sendiri, misalnya ini Kak Firsan merasa bosan gabut, terus melihat orang menganggur, jadi Kak Firsan mulai mencari permasalahan. Seperti itu Kak Firsan? Iya, seperti itu. Oke. Selanjutnya, ada tidak dampak yang Kak Firsan alami setelah melakukan hal tersebut? Misalnya habis marah-marah, misalnya habis mencari permasalahan sama teman, ada tidak dampak yang Kak Firsan rasakan? Dampak negatifnya sih ya salah satunya dijauhi sama teman-teman. Oke, dampak negatifnya paling fatal ya, dijauhi sama teman-teman. Nah, apakah ini sering terjadi di kehidupan Kak Firsan selama setahun belakangan ini? Sering. Oke.
jadi Kak Firsan akhir-akhir ini sering dijauhi teman-teman karena sifat atau perilaku Kak Firsan, maaf ya, tadi. Iya. Oke, salah satu dampaknya yaitu Kak Firsan dijauhi oleh teman-teman. Nah, pertanyaan saya, apakah Kak Firsan pernah mengalami dampak yang fatal, misalnya sampai berkelahi dengan teman atau saling menyakiti secara fisik seperti itu Kak Firsan? Pernah. Beberapa minggu belakang ini sering terjadi. Oh, jadi beberapa minggu belakangan ini Kak Firsan sering berkelahi dengan teman. Iya. Dan itu disebabkan oleh Kak Firsan karena Kak Firsan tidak bisa mengontrol emosi seperti itu. Dari perkelahian itu, apakah Kak Firsan yang mencari permasalahan terlebih dahulu atau itu permasalahan terjadi karena teman-teman Kak Firsan yang mencari permasalahan? Sebenarnya permasalahannya kayak masalah sepele, cuman saya biasa yang membesar-besarkan karena saya kan sudah merasa dijauhi, makanya saya tambah emosi lah. Karena saya kenapa saya dijauhi, ada apa dengan saya? Oke Kak Firsan, dari permasalahan yang Kak Firsan ceritakan, pernahkah Kak Firsan menceritakan permasalahan ini kepada rekan, teman, keluarga, atau siapapun itu? Semacam curhat seperti itu. Saya pernah coba cerita sama teman, Ya. kemudian dia menyarankan untuk merubah sikap saya. Oke, jadi temannya menyarankan untuk merubah sikap tersebut ya. Nah, dia memberitahu beberapa langkah untuk merubah sikap tersebut atau hanya sekedar memberitahu itu saja? Dia cuma memberitahu itu saja. Jadi tidak ada cara ya atau tips yang disarankan? Tidak ada saja. Oke, Kak Firsan, di sini saya punya video atau film pendek. Apakah Kak Firsan bersedia untuk menonton? Iya. Oke, saya siapkan terlebih dahulu ya. Sabar ya. Iya. Oke, silakan Kak Firsan menonton. Selamat menonton. Iya.
Sudah? Sudah. Ya. Sudah boleh saya tutup? Boleh. Oke, Kak Firsan, dari video yang dinonton barusan, kira-kira apa yang Kak Firsan bisa dapatkan nih? Atau pelajaran apa yang bisa dipetik?
Jadi apa masalah yang sedang saya alami ini merupakan gangguan psikologis. Dan tadi di video itu dijelaskan bahwa gangguan itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Ya. Salah satunya itu ada kanker. Biasanya jadi ternyata masalah yang saya hadapi ini yang saya pikir cuma masalah sepele yang tidak terlalu bagaimana kan, ternyata berdampak sangat buruk bagi kesehatan juga lingkungannya. Oke, di sini Kak Firsan sudah menyadari ya, ternyata ini berdampak buruk bagi diri Kak Firsan sendiri maupun bagi lingkungan sekitar, orang-orang yang berada di lingkungan sekitar. Oke, masih ada lagi yang ingin Kak Firsan sampaikan? Tidak. Oke, mengenai video ini sudah tidak ada lagi. Tidak ada ya. Oke, baik. Dari semua penjelasan Kak Firsan tadi mengenai masalah yang Kak Firsan alami, ada tidak upaya yang sudah Kak Firsan lakukan untuk mengendalikan permasalahan ini? Untuk saat ini saya punya upaya untuk mengendalikan emosi saya itu, saya rasa minum air atau tidak, misalnya dalam sebuah ruangan ketika terjadi permasalahan, saya langsung pergi. Oke, jadi ada dua upaya yang Kak Firsan lakukan. Yang pertama itu minum air jika merasa sedang emosi. Kemudian yang kedua yaitu jika dalam ruangan tersebut terjadi permasalahan, Kak Firsan meninggalkan untuk sementara untuk mencari ketenangan, seperti itu. Iya Kak. Oke, sudah bagus sekali ya dua upaya yang Kak Firsan lakukan tersebut. Jadi saya harap Kak Firsan masih tetap selalu melakukan upaya tersebut jika dalam keadaan emosi. Jadi di sini saya juga mempunyai beberapa tips Kak Firsan. Nah, apakah Kak Firsan bersedia untuk mendengarnya? Bersedia Kak. Oke, jadi di sini saya mempunyai beberapa upaya. Yang pertama, Kak Firsan harus menyadari bahwa emosi berlebihan itu tidak baik. Seperti yang Kak Firsan ngomong tadi di video tersebut, bahwa emosi secara berlebihan itu tidak baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, dampaknya pada diri kita sendiri itu seperti tadi mendapatkan penyakit, dijauhi oleh teman. Nah, kalau dampaknya untuk orang lain itu ya otomatis sakit hati dan sudah tidak mau berteman dengan Kak Firsan lagi. Oke, yang kedua yaitu Kak Firsan harus bisa menenangkan diri. Jadi seperti yang Kak Firsan katakan tadi, yang pertama cara menenangkan dirinya yaitu minum air. Yang kedua yaitu meninggalkan tempat yang terjadi, di mana tempat itu terjadi permasalahan. Kak Firsan meninggalkan tempat itu, tapi untuk sementara ya, bukan untuk selamanya. Oke, nah selanjutnya ada nih, Kak Firsan bisa menenangkan diri dengan cara seperti yang kita lakukan tadi pertama kali, yaitu mindfulness. Nah, mindfulnessnya itu tarik nafas kemudian hembuskan. Jadi itu salah satu cara untuk menenangkan diri. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya ada berpikir sebelum berbicara. Jadi di sini kita siapapun ya, bukan cuma Kak Firsan saja, kita saya dan Kak Firsan juga harus berpikir sebelum berbicara. Karena jika kita tidak berpikir sebelum berbicara, otomatis itu akan menimbulkan perdebatan atau orang lain akan tersinggung dan dia itu akan menimbulkan emosi antar kedua belah pihak. Seperti kalau misalnya
lawan bicaranya Kak Firsan sudah tersinggung, otomatis Kak Firsan juga pasti tersinggung kan, sudah mulai emosi kan. Itu jadi Kak Firsan harus berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Kemudian yang terakhir, kita harus berkomunikasi dengan baik. Nah, kuncinya itu jika kita sudah berkomunikasi dengan baik, pasti tidak akan timbul emosi. Jadi, misalnya Kak Firsan berkomunikasi dengan teman kita. Nah, jika berkomunikasinya itu dengan baik, ramah, etikanya bagus, pasti tidak akan timbul emosi. Karena apa? Karena kedua belah pihak tidak ada yang saling tersinggung dan merasa nyaman di dalam tempat atau proses bercerita tersebut. Oke, sampai di sini apakah dari beberapa tips tadi yang saya berikan Kak Firsan sudah pahami? Sudah Kak. Oke, saya tanya nih, apakah ada nih dari tips tadi yang Kak Firsan akan terapkan dalam kehidupan Kak Firsan sehari-hari? Mungkin dari beberapa tips yang Kakak berikan, mungkin yang pertama saya akan menerapkan mindfulness. Oke, mindfulness. Karena apa? Karena bagi saya itu hal yang mudah bagi dilakukan. Semoga bisa mudah yang dilakukan. Kemudian kan Kak Firsan tadi bilang yang pertama, berarti selanjutnya masih ada nih beberapa tips ini yang akan Kak Firsan lakukan. Ya, semua tips yang Kakak berikan mungkin saya akan terapkan, tapi bertahap, tercatat. Oke, sangat bagus ya Kak Firsan. Saya sangat suka semangatnya Kak Firsan. Kak Firsan sangat bersemangat untuk berubah menjadi yang lebih baik lagi. Oke Kak Firsan, sebelum saya tutup nih, ada tidak pesan atau bagaimana perasaan Kak Firsan setelah mengalami proses konseling ini atau melakukan proses konseling ini? Ya, dari proses konseling ini saya jadi lebih tenang, lebih dapat mengendalikan emosi setelah Kakak memberikan berbagai macam pengetahuan tentang mengenai emosi, tentang dampak negatif yang terkait dengan lingkungan kita, bahkan diri kita sendiri. Dan dari video juga yang Kakak berikan, dari yang paling penting itu tips-tips yang Kakak berikan tadi. Nah, ini pasti akan sangat membantu untuk saya untuk mengendalikan emosi saya nanti. Oke, saya sangat senang jika Kak Firsan merasa lega dengan adanya proses konseling ini. Sebelum saya tutup nih, karena waktu sudah mau habis Kak Firsan, saya ingin bertanya sekali lagi, apakah Kak Firsan masih ingin menceritakan sesuatu atau masih ada yang ingin diceritakan? Atau apapun yang mengganjal, silakan Kak Firsan ceritakan sebelum kita akhiri proses konseling hari ini. Sepertinya sudah tidak ada. Ya, sudah tidak ada? Ya. Sudah cukup? Cukup. Boleh kita akhiri? Boleh. Oke, karena waktu sudah cukup, proses konseling hari ini saya akhiri. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi karena sudah hadir dan mempercayakan saya sebagai konselor. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih.